pemerintah harus menindak tegas gitu loh. Jangan sembarangan. Nah, seperti kita lihat kemarin berapa, sekarang meningkat lagi dari awal. Sekarang tambah banyak lagi gitu loh. Lama-lama nih Indonesia ini didudukin oleh Rohingya gitu loh. Hola netizen yang tercinta, konten kreator Bobon Santoso belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah diminta oleh netizen yang berbakti memasak bagi para pengungsi Rohingya di Aceh. Bobon Santoso berani menolak pertanyaan tersebut. Hal ini membuat dirinya kini menjadi viral dan mendapatkan banyak respect dari berbagai kalangan. Pasalnya, Bobon Santoso memang hobi memasak besar. Ketika masakannya sudah matang, ia suka membagikannya kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, muncul pertanyaan dari netizen yang budiman terkait ide untuk memasak makanan di Aceh untuk para pengungsi Rohingya. Hal ini terjawab dengan jelas di akun Instagram @bobonsantoso. Pada postingannya yang menunjukkan sosok konten kreator ini sedang hadir dalam konten podcast yang dipandu oleh Pras Teguh, muncul pertanyaan dari netizen yang berbakti. "Bobon, gak pengen masak di Aceh untuk Rohingya?" Ya, begitulah tanya seorang netizen yang berbakti. Tanpa basa-basi, Bobon langsung memberikan jawaban menohok yang sekarang disukai banyak orang. "Mending buat saudara di Papua." Ya, begitulah jawabannya secara singkat. Kedatangan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Aceh belakangan memang sedang jadi topik hangat. Sempat mendapatkan simpati dari masyarakat Aceh, keberadaan orang Rohingya belakangan ini justru disebut sudah mulai meresahkan. Sejauh ini, terdapat informasi yang beredar bahwa pengungsi Rohingya di Aceh sudah mencapai ribuan orang. Namun, belum lama ini pada Minggu 10 Desember 2023, ada sebanyak 315 orang Rohingya mendarat lagi di Kabupaten Pidi, Aceh. Para pengungsi tersebut yang tercatat sebagai gelombang ke-8. Bobon Santoso juga ikut mengomentari gelombang lanjutan pengungsi Rohingya dengan membuat instastory di akun Instagramnya. "Mendarat aja terus, sampai nggak kerasa udah puluhan ribu, baru deh nyesel." Ya, begitulah tulis Bobon. Komentar ini sukses mencuri perhatian banyak orang. Banyak yang memuji keberanian dan ketegasan Bobon dalam menyuarakan nasib saudara-saudara kita di Papua yang juga membutuhkan bantuan. Sejatinya, hal ini memang benar adanya. Di tengah arus bantuan dan simpati masyarakat untuk pengungsi Rohingya di Aceh, nasib masyarakat di Papua memang kerap terlupakan. Kondisi kesehatan di sana masih memprihatinkan hingga saat ini. Bobon seolah mengingatkan kita semua, jangan sampai terbuai arus isu sesaat dan melupakan saudara-saudara kita sendiri yang sesungguhnya sangat membutuhkan uluran tangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ngerti kan sekarang? Paham kan? Rungokno mbak, minimal ya mikirin dampak ke depannya untuk negara Indonesia gitu loh. Kita semua nggak mau suujon, tapi kelakuan dan sifatnya udah kelihatan gitu loh. Jangan cuma minimal. Tolong dimaksimalkan gitu loh. Jangankan saudara seiman kayak mereka, saudara kandung kita sendiri kalau datang ke rumah kita nggak punya attitude, nggak punya adab, nggak punya akal, sifatnya sangat kurang bagus, itu aja kita langsung usir, langsung nggak suka gitu loh. Apalagi mereka yang jelas-jelas udah kelihatan. Minimal mbak ya, kasih tahu mereka kalau udah dibantu itu harus tahu diri gitu loh. Jangan malah ngelunjak, dikasih hati minta jantung. Minimal loh ya. Kenapa ya netizen setiap mau pemilu ada aja permasalahan gitu. Nih contoh nih, ya kan, etnis Rohingya berlabuh mentok di Aceh menduduki tanah yang bukan tanah mereka. Terus bagaimana dengan pemerintahan Indonesia? Mau diapakan? Tanah orang Aceh diambil Rohingya? Ya nggak mau lah. Siapa yang mau tanahnya diberikan kepada orang lain? Ini harus memang pemerintah harus menindak tegas gitu loh. Jangan sembarangan. Nah, seperti kita lihat kemarin berapa, sekarang meningkat lagi dari awal. Sekarang tambah banyak lagi gitu loh. Lama-lama nih Indonesia ini didudukin oleh Rohingya gitu loh. Nah, kira-kira netizen mau nggak tanah kita ini diambil sama etnis Rohingya ini?
Ya nggak mau kan? Nah sama dengan mereka yang di Aceh gitu loh. Mana mungkin. Nah semakin lama ini etnis Rohingya semakin datang berlabuh, semakin datang, semakin datang, semakin datang. Jadi apa? Gimana gitu solusinya untuk kaum Rohingya ini? Tolong pemerintah itu, kasihan orang Aceh sana. Oke, mungkin netizen ada solusi, silakan. Penyelundupan Rockmi ini terjadi besar-besaran di Indonesia. Manusia perahu masuk Indonesia senak jidat melalui agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Presiden sudah juga mengumumkan bahwa sudah terbukti adanya perdagangan manusia melalui sindikat-sindikat yang tidak tahu diri. Makanya kenapa Donald Trump, mantan Presiden Amerika yang mungkin akan terpilih lagi tahun depan, dia sangat menentang Meksiko. Karena banyak imigran gelap dari Meksiko yang masuk melalui perbatasan. Oleh sebab itu, Presiden Donald Trump, dia mau bangun tembok raksasa agar tidak ada selundupan manusia, karena memang mereka hanya modal nyebrang. Ada agennya, mereka bayar, dan mereka jadi penjahat. Tidak semua tentunya. Jual narkoboy, melakukan aksi-aksi yang tidak pantas, dan akhirnya menjadi gaduh. Ini kalau tidak dihentikan, Indonesia menurut saya akan seperti jadi Meksiko. Ya karena nggak masuk akal. Ini sekarang kita kan sudah zaman teknologi gitu. Bagaimana pula perahu itu, kapal itu seperti Pirates of Caribbean dengan Johnny Depp itu, bintang Hollywood, dengan kayu bisa berlayar di Samudra India 27 hari. Karena perahu kayu seperti itu, perahu kayu itu untuk nyebrang Ciliwung aja udah tenggelam. Ini bayangkan saja samudra 27 hari di laut dan tidak ada bisa deteksi melalui satelit atau melalui kapal-kapal lain, melalui radar, tidak ada yang tahu. Gak ada angin muncul di Aceh seperti siluman. Aneh banget gitu. Ini sudah terorganisir ya. Dan mereka juga mendarat dengan keadaan sehat semuanya. Ya gue aja naik travel ya dari Jakarta ke Bandung, naik travel atau bus malam, gue udah masuk angin, dikerok, butuh 2 hari 2 malam ya untuk kembali aktif. Karena teler ini 27 hari ya, langsung bisa jalan, turun, bisa ketawa-ketawa, langsung minta makan, nggak masuk akal gitu. Kalau pengungsi atau imigran gelap ini sudah di perahu 27 hari di samudra, itu sudah hampir kurus, udah hampir mau mati. Nggak mungkin gitu. Jadi kenapa sih kita dibodohin gitu kan? Dari video-video aja kelihatan bahwa ini semua rekayasa. Mereka juga punya handphone, bisa kontak saudaranya di sana. Akhirnya karena mereka di sini dapat opor ayam, dapat rujak, dapat capcay, dapat coffee break, akhirnya mereka girang, panggil lagi itu saudara-saudara mereka dari sana. Di sana mereka jual sawah, jual sapi, jual motor, jual rumah. Mereka bayar lagi tuh si agen. Dan mereka berangkat. Jadi yang masuk ke sini, ini murni yang punya uang. Dan menurut saya, urusan perang ini dari zaman Perang Dunia Kedua, memang sindikat ini sudah ada ya. Karena tidak ada orang baik di dunia ini mau antar segerombolan orang dengan gratis, nggak ada. Dari zaman Perang Dunia Kedua di Eropa, pengungsi-pengungsi itu mau pindah negara gara-gara perang, semua itu rata-rata bayar, tidak ada yang gratis. Begitu juga sekarang pengungsi perang, korban perang dari Afrika yang masuk ke Italia, mereka itu bayar agen ya. Jadi ini murni bisnis, nggak ada urusan dengan kemanusiaan. Jadi saya bilang kita harus cerdik, jangan kemakan isu kemanusiaan, isu kemakan agama, karena ini adalah bisnis yang beberapa orang cari keuntungan. Dan menurut saya gampang sekali untuk pulangin mereka. Jangan disambut, jangan kasih makan, ya, jangan dikasih minum. Dan mereka dengan sendirinya ketika mereka tidak dijamu, merasa tidak nyaman, ya pasti pengen pulang. Makanya ya ini si UN Spirit ini, Yayasan Internasional UN Spirit yang lembaga kemanusiaan, manjain mereka, dibikin nyaman, dibikin enak gitu kan. Karena mereka nggak mau pulang. Ya lepasin aja itu nyamuk ya.
200 juta nyamuk jadi kelinci percobaan. Aku rasa 2 minggu mereka digigit nyamuk, ya itu yang mau dilepas itu atau sudah dilepas untuk kesehatan kita, untuk demam berdarah, pasti mereka juga, oh Indonesia is not good, saya pulang. Kenakan gitu. Makanya kenapa mereka nggak mau pulang? Karena betah, dikasih prasmanan. Coba lepasin aja itu nyamuk, 200 juta nyamuk. Digigit 2 minggu 2 malam gak bisa tidur, pasti pengen pulang. Itu kemanjaan sih, terlalu manja sih. Yang manjain siapa? UNC Pirates dan juga kita yang sebenarnya tidak cerdas. Belajar dari Amerika, belajar dari Uni Eropa. Mereka sekarang sudah menutupi pintu imigran gelap ini. Jadi harus ada upaya negara bagaimana caranya. Ya di negara konflik itu diurusin, diberesin. Supaya sampah manusia ini tidak masuk ke negara orang lain. Karena kita pun punya banyak masalah. Masa orang susah nolong orang susah? Sama saja orang buta nuntun orang buta. Dua-duanya masuk jurang.